Gugatan pasangan Cagup-Cawagup Bengkulu, Helmi Hasan, Insinyur Mian, melalui tim kuasa hukum yang dikomandani Muspani SHMH, yang tidak digubris oleh KPU Daerah Provinsi Bengkulu, terkait tuntutan pembatalan pencalonan Rohidin Mersyah, yang disebut melanggar 3 putusan Mahkamah Konstitusi, karena sudah 2 periode menjabat sebagai Gubernur Bengkulu, akhirnya menjadi fakta tak terbantahkan, bergulir ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Kamis, 26 September 2024. 22 Romawi 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silahkan memperkenalkan diri Pak Muspani, walaupun sebagiannya saya sudah ada kenal juga. Siapa yang mau menyampaikan? Pak Mahfud, Pak Muspani, tahu? Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menyampaikan tim yang hadir hari ini. Ya. Saya Agus Tamrahman. Oke. Kemudian ada Pak Muspani. Oke. Kemudian di sebelah saya ada Pak Mahfud. Ya. Di paling ujung kiri ada Pak Edi Rusman. Edi Rusman. Edi Rusman. Terus? Yang perempuan di sebelahnya itu Ibu Anastasia Pase. Anastasia Pase. Di sebelah kanan saya ada Pak Mariani. Pak Mariani. Oke. Di ujung belakang sebelah kiri Yang Mulia, ya. Itu Pak Nopriansah. Nopriansah. Oke. Di sebelahnya ada Pak Melki Agustian. Melki Agustian, ya. Di sebelahnya ada Pak Pak Sugiarto. Sugiarto. Ya. Sebelahnya lagi? Sebelahnya ada 2 asisten advokat Yang Mulia. Ya. Satu namanya Fahmi Azwar Pasa. Oke. Yang kedua di sebelahnya Pak Bahrul Jusarmidi. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kuasa hukum. Permohonan yang saudara ajukan sudah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 129 PUU 22 Romawi 2024. Nah, sesuai dengan ketentuan hukum acara, sekarang kami panel yang terdiri dari saya, Yang Mulia Prof. Eni, Yang Mulia Pak Ridwan Mansur, itu akan mendengarkan pokok-pokok permohonan. Tolong nanti disampaikan poin-poinnya saja, karena kami sudah baca permohonan ini. Dan setelah itu kami dari hakim panel akan memberikan catatan atau nasihat secara bergantian. Nanti terpulang kepada kuasa hukum, apakah catatan tersebut atau nasihat itu mau digunakan untuk perbaikan permohonan atau tidak. Paham ya? Silakan, siapa yang mau menyampaikan ini? Pak Mahfud? Ya silakan, poin-poinnya saja Pak Mahfud, pokok-pokok saja. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami membacakan pokok-pokok permohonan kami. Bagian kewenangan Mahkamah, mohon kiranya dianggap kami bacakan. Ya. Kedudukan hukum. Para pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan tidak pernah dicabut hak politiknya, selalu aktif dalam pemilihan umum maupun pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Di samping sebagai perseorangan warga Indonesia, pemohon 1 dan pemohon 2 adalah pasangan calon gubernur Bengkulu, pemohon 3 dan pemohon 4 adalah pasangan calon bupati Bengkulu Selatan. Kepentingan hukum para pemohon adalah terhadap keberlakuan pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 10 2016. Terkait dengan makna 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, Mahkamah melalui putusan nomor 22 2009, 67 2020 dan 2 2023 telah memberikan kepastian hukum mengenai makna 2 kali dalam jabatan yang sama. Bahkan makna masa jabatan yang
telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalin tersebut, baik yang menjabat definitif maupun pejabat sementara. Berdasarkan 3 putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka pasal 162 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 telah mengalami pergeseran makna konstitusionalnya, karena di satu sisi mahkamah tidak lagi membedakan antara menjabat secara definitif maupun menjabat sementara, dan telah menentukan dengan cara menghitung masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota definitif, yaitu terhitung sejak tanggal pelantikan. Sementara di sisi yang lain, yakni untuk pejabat gubernur, pejabat bupati dan penjabat wali kota sementara, pasal yang kami mohonkan pengujian tidak menjelaskan sejak kapan menghitung masa jabatannya. Pasal yang kami mohonkan pengujian selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaan, dalam hal ini PKPU nomor 8 tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10 2024, yakni dalam pasal 19 huruf E dan surat edaran Bawaslu nomor 96 tahun 2024. Oleh karena keberlakuan pasal yang kami mohonkan pengujian yang ditindaklanjuti oleh PKPU dan surat edaran Bawaslu, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, penyelenggara pemilu salah dalam menafsirkan 3 putusan mahkamah, atau kedua, sengaja atau setidak-tidaknya mengabaikan 3 putusan mahkamah. Tetapi KPU malah berlindung di balik legalitas formal atas keberlakuan pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga patut diduga telah sengaja memberikan karpet merah bagi pejabat-pejabat yang pernah 2 kali menduduki jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana terbukti sekarang ini KPU Provinsi, Kabupaten, Kota menetapkan pasangan calon yang pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama sebagai pasangan calon gubernur, calon bupati, atau calon wali kota. Para pemohon sebagai warga negara tidak mendapat kepastian hukum atas status hukum dari calon gubernur, bupati, atau wali kota yang akan dipilihnya. Apakah sudah pernah menjabat gubernur, bupati, atau wali kota selama 2 kali dalam jabatan yang sama, sehingga seharusnya terhalang oleh keberlakuan pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang 10 2016 dan 3 putusan mahkamah, tetapi mencalonkan kembali sebagai gubernur, bupati, atau wali kota yang potensial akan ditetapkan sebagai calon gubernur, bupati, atau wali kota. Pemohon 1 dan pemohon 2 sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pemohon 3 dan pemohon 4 sebagai calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan tidak mendapat jaminan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum, karena pada masa pendaftaran sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur dan pasangan bupati dan wakil bupati terdapat calon gubernur atau calon bupati atau calon wali kota, terdapat pasangan calon gubernur dan wali kota yang ternyata pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama, yang seharusnya tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang 10 2016 dan 3 putusan Mahkamah Agung, tetapi mendaftar dan ditetapkan menjadi pasangan calon gubernur, bupati, dan wali kota dengan mendasarkan pada keberlakuan pasal yang kami mohonkan pengujian. Terkait hal ini yang mulia, kami telah mengajukan bukti kepada mahkamah melalui kepaniteraan yang kami tandai bukti P4 sampai bukti P44 sampai dengan bukti P48, di mana mereka yang seharusnya terhalang oleh 3 putusan mahkamah tetapi mendaftar dan sudah ditetapkan menjadi pasangan calon gubernur, bupati, atau wali kota, sebagaimana kemudian menjadi fakta bahwa calon bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansah, yang menjadi pemohon dalam perkara 2/2023 juga ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati.
Yang mulia, para pemohon sebagai peserta dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota akan berkontestasi dengan pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi persyaratan, tapi justru ditetapkan sebagai pasangan calon dan bisa saja terpilih sebagai gubernur, bupati, atau wali kota yang secara demikian potensial merugikan hak konstitusional para pemohon untuk ikut serta dalam pemerintahan inkasu untuk menjadi gubernur, bupati, atau wali kota. Para pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 dan ayat 3. Karenanya para pemohon mempunyai kedudukan hukum. Bagian alasan-alasan permohonan. Pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 10 2016 telah kehilangan basis konstitusionalnya sepanjang tidak adanya ketentuan mengenai penghitungan masa jabatan bagi pejabat gubernur, bupati, dan wali kota, sementara karena 1. Pasal 162 ayat 2 hanya menegaskan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, beserta cara menghitung masa jabatan, yakni sejak tanggal pelantikan. Tetapi pasal yang kami mohonkan pengujian tidak mengatur sejak kapan pejabat gubernur, bupati, dan wali kota sementara dihitung masa jabatannya, padahal mahkamah tidak membedakan antara pejabat definitif dan pejabat sementara. 2. Pasal yang kami mohonkan pengujian menegasikan adanya kemungkinan pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat wali kota yang oleh 3 putusan mahkamah tidak dibedakan apakah gubernur definitif, bupati definitif, dan wali kota definitif yang penghitungan masa jabatannya dihitung sejak tanggal pelantikan, sedangkan penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota masa jabatannya dihitung sejak ditandatanganinya surat keputusan pengangkatannya. 3. Pasal yang kami mohonkan pengujian memperlakukan sama sesuatu yang pada asalnya berbeda. Artinya sejak putusan Mahkamah nomor 67 2020 yang pada pokoknya Mahkamah tidak membedakan pejabat definitif dan pejabat sementara, tetapi dengan rumusan pasal yang dimohonkan pengujian dengan tanpa ada norma mengenai menghitung masa jabatan pejabat sementara, maka norma pasal aku menyamakan penghitungan masa jabatan gubernur, bupati, atau wali kota definitif dengan penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota definitif, masa pejabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota definitif dengan penjabat gubernur, bupati, wali kota sementara. Penghitungan masa jabatan gubernur, bupati, atau wali kota definitif masa jabatannya dihitung sejak tanggal pelantikan, sementara pejabat sementara dihitung sejak ditandatanginya keputusan pengangkatannya. 4. Pasal yang kami mohonkan pengujian semakin menimbulkan ketidakpastian hukum setelah diturunkan ke dalam peraturan pelaksanaan Inkasu PKPU nomor 8 2024 dan surat edaran Bawaslu. 5. Terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang pernah menjadi penjabat gubernur atau penjabat bupati atau penjabat wali kota selama 1 masa jabatan kemudian menjadi gubernur atau bupati atau wali kota definitif yang berarti menjadi 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dengan alasan ketika menjadi penjabat gubernur atau penjabat bupati atau penjabat wali kota tidak dilantik. 6. Pasal yang kami mohonkan pengujian menimbulkan ragam penafsiran dalam peraturan pelaksanaan Inkasu bagi penyelenggara pemilu sebagaimana telah terbukti dengan terbitnya PKPU nomor 8 tahun 2024 dan SE Bawaslu nomor 96 tahun 2024. 7. Pasal yang kami mohonkan pengujian. Oleh karena itu, pasal yang kami mohonkan pengujian harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sesuai putusan mahkamah dalam perkara ini. Yang mulia, kami mohon pemeriksaan prioritas. Para pemohon mohon kiranya mahkamah berkenan memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, pemilu kepala daerah 2024, segera mendapat kepastian hukum dan terlaksana tanpa melanggar konstitusional warga negara. Kami juga memohon putusan provisi
Mohon kiranya Mahkamah sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini untuk mengeluarkan putusan pendahuluan dengan memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan Mahkamah dengan tidak menetapkan pasangan calon yang tidak sesuai dengan maksud putusan Mahkamah nomor 22 tahun 2009, nomor 67 tahun 2020 dan nomor 2 tahun 2023. Petitum. Dalam provisi sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan tidak menetapkan pasangan calon yang tidak sesuai dengan maksud putusan Mahkamah nomor 22 tahun 2009, nomor 67 tahun 2020 dan nomor 2 tahun 2023 dalam pokok permohonan. Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 162 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu dan seterusnya mohon dianggap dibacakan bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Pasal 162 ayat 1 ditambah 1 ayat sehingga menjadi berbunyi ayat 1A dalam hal gubernur berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wakil gubernur melaksanakan tugas dan wewenang sebagai gubernur terhitung sejak ditandatangani keputusan pengangkatannya. 3. Menyatakan pasal 162 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu dan seterusnya mohon dianggap dibacakan. Bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Ayat 2 ditambah 1 ayat sehingga menjadi berbunyi ayat 2A. Dalam hal bupati atau wali kota berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, wakil bupati atau wakil wali kota melaksanakan tugas dan wewenang sebagai bupati dan atau wakil wali kota terhitung sejak ditandatangani keputusan pengangkatannya. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. 5. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia kami kembalikan. Terima kasih Pak Mahfud. Tekad melaporkan pencalonan Rohidin Mersyah ke MK, bukan narasi hukum yang dikemas menjadi narasi politik, bukan. Sebagai praktisi hukum, saya tidak pernah abu-abu dalam memaknai pemahaman dan penegakan hukum, tegas Muspani, dalam satu kesempatan kepada produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, di Bengkulu. Jika MK mengabulkan permohonan kami, maka pasal 19 huruf E, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, atau PKPU nomor 8, tahun 2024, akan rontok. Kami yakin, sebelum 20 November 2024, atau sepekan sebelum hari pencoblosan, MK akan mengabulkan permohonan kami. Sebab, 3 putusan MK, yaitu nomor 22/2009, nomor 67/2020, dan nomor 2 tahun 2023, menyatakan, MK tidak membedakan jabatan kepala daerah, antara jabatan sementara dengan definitif, tambah Agus Tam Rahman, juga salah seorang anggota tim kuasa hukum pasangan Helmy Mian. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Zainwar S. Hud, Bintang Arjuna Putra, dan kontributor Bintang TV Jakarta, Bagus Surya Citra Perdana, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.